Semoga Mimin dapat menghibur teman-teman semua. Bab 56-57. Tiba-tiba istriku cuek. Hehehe. Dia adalah. Bima terdiam sejenak, berusaha meyakinkan dirinya sendiri. Dia adalah Dewina Raharja, adik dari Dewangga Raharja. Jawab Bima, sambil menutup kedua matanya. Apa? Teriak kedua wanita yang begitu sangat kaget, mendengar jawaban dari seorang Bima. Sedangkan Dewa bersikap biasa saja, karena laki-laki itu sudah mengetahuinya semenjak lama, dan Bima sendirilah yang menceritakannya. Bima sontak membuka kedua matanya mendengarkan teriakan kedua wanita itu, sambil tersenyum meringis. Namun, tiba-tiba wajah Bima mendadak terlihat serius. Dengan percaya diri menggeser duduknya untuk lebih dekat pada Dewi, yang terlihat masih tercengang. Dengan lembut, Bima menarik kedua tangan wanita itu dan menggenggamnya. Menatap intens wajah cantik yang juga sedang menatapnya dengan pandangan tak percaya. Dewi, mungkin kamu tidak menyangka, bila laki-laki sepertiku berani mencintaimu, aku pun juga begitu. Entah kenapa saat pertama kali melihatmu ada getaran aneh yang aku rasakan, dan aku paham betul dengan apa yang aku rasakan itu. Awalnya aku berusaha untuk menyangkalnya, namun rasa itu semakin lama terasa semakin dalam dan nyata. Dan aku tidak bisa menyangkal lagi bahwa aku sudah jatuh cinta kepadamu. Ujar Bima panjang lebar, dia begitu sangat lega telah mengungkapkan perasaan yang selama ini ia pendam. Bima akan menerima dengan ikhlas jika dirinya ditolak, dia juga sadar diri siapakah dirinya itu dan siapa Dewina Raharja itu. Sementara Dewi hanya terdiam kaku, wajahnya memanas dengan detak jantungnya yang tidak beraturan. Tidak menyangka sosok laki-laki yang dicintainya ternyata juga mencintai dirinya. Tetapi kenapa Kak Bima selalu bersikap dingin kepadaku jika memang Kak Bima mencintaiku? Pasti Kak Bima sedang bercanda ya? Hanya untuk sekadar menjawab pertanyaan Kak Dewa, supaya Kak Bima tidak meminum jus bawang putih itu, iya kan? Dewi tidak langsung percaya begitu saja. Bagaimana kalau dirinya sudah GR dan ternyata itu hanya akal-akalan dari Bima supaya tidak meminum jus bawang putih? Mau ditaruh di mana wajah cantiknya itu? Aku tidak akan memaksamu untuk mempercayaiku, aku sangat serius dengan perasaanku ini. Dan alasan kenapa aku selalu bersikap dingin, itu semata-mata aku lakukan karena untuk menutupi kegugupanku bila berdekatan denganmu. Bahkan yang lebih parah, aku selalu salting parah saat kamu mengajakku bicara. Walaupun aku sudah berusaha untuk bersikap sewajarnya namun, tetap saja tidak berhasil. Aku tidak mengapa jika kamu tidak membalas perasaanku ini, aku akan bahagia bila orang yang kucintai bahagia, walaupun itu bukan denganku. Jadi, Dewina Raharja, maukah kamu menjadi kekasih dari pria biasa sepertiku, tapi cintaku padamu luar biasa besar. Kenapa kata-kata terakhirnya seperti lagunya Atmesia? Gumam Feli dalam hati, saat mendengar ucapan terakhir Bima. Sebenarnya aku juga sama sepertimu Kak, tapi kamu selalu bersikap dingin denganku. Jadi aku pikir kamu tidak menyukaiku hingga aku berusaha menghilangkan rasa sukaku pada pria menyebalkan sepertimu. Jawab Dewi, dengan menunduk menyembunyikan rona merah di pipinya. Apa? Jadi kamu juga menyukaiku? Tanya Bima tergagap, dengan menutup mulutnya tidak percaya bahwa wanita yang selama ini disukainya juga menyukai dirinya. Dewi hanya mengangguk dengan tersenyum malu-malu menjawab pertanyaan Bima. Akhirnya aku punya pacar. Aku punya pacar. Dewina adalah pacarku.
Teriak Bima heboh dengan jingkrak-jingkrak dan berlarian ke sana kemari seperti orang gila, bahkan mengatakan pada setiap pelayan di rumah dewa bahwa dia sudah punya pacar, dan pacarnya adalah Dewi. Para pelayan yang melihat tingkah dari sahabat tuanya pun tertawa terbahak-bahak. Dewi hanya bisa menundukkan kepalanya malu, melihat kelakuan kekasih barunya yang heboh berlarian ke sana kemari. Dia juga gesrek tapi tidak separah Bima. Dasar gile. Seru dewa dengan tersenyum tipis, ia ikut bahagia melihat sahabatnya itu bahagia. Selamat ya. Aku tidak menyangka ternyata kalian saling mencintai. Padahal aku mengira kalian itu musuhan karena saling mendiami. Tapi justru ternyata kalian saling mencintai dalam diam. Ujar Feli, seraya memtigaluk dengan hangat adik iparnya. Terima kasih Kak Feli. Ucap Dewi, sambil membalas tigalukan kakak iparnya. Ngos-ngosan, sembari mendudukan tubuhnya di sofa. Saking bahagianya tidak hanya pelayan saja yang ia beritahu, namun juga para penjaga di depan sana tidak luput ia beritahu. Sungguh random people sekali dia. Bab 57. Hehehe. Maaf tadi ada iklan sebentar. Baiklah sekarang kita lanjut, ujar Bima sambil cengengesan, sembari mengedipkan sebelah matanya menolda Dewi. Sontak hal itu membuat wanita itu bersemu merah. Ingat, jangan sekali-kali kamu berani menyakiti Dewi. Jika itu terjadi aku sendiri yang akan membunuhmu, ujar Dewa dengan tegas. Ia tidak akan pernah membiarkan seseorang menyakiti adiknya walaupun itu sahabatnya sekalipun. Dewi sangat terharu mendengar ucapan kakaknya itu, walaupun selalu menyebalkan ternyata kakaknya itu sangat menyayanginya. Jelek-jelek begitu dia adalah adikku. Lanjutnya dengan tertawa mengejek Dewi. Kesal. Kamu tenang saja, aku akan dengan sepenuh hati mencintai dan menyayangi Dewi. Aku kan bukan dirimu yang suka menyakiti hati wanita apalagi itu pasangan sendiri, dengan dalih trauma. Bima berkata dengan gamblang sambil matanya terus menatap ke arah Dewi, dan tidak tahu saja karena ucapannya itu membuat sosok pria tampan terlihat marah, matanya menatap tajam seakan hendak menelan Bima hidup-hidup. Dewa dengan mata melotot tajam, dengan rahang yang mengeras. Sungguh ia merasa sangat tersindir sekali mendengar perkataan sahabatnya itu, seolah-olah dia bukanlah sosok laki-laki yang mencintai dan menyayangi wanitanya, dan hanya bisa menyakiti saja. Tetapi kenyataan memang seperti itu, mungkin Dewa sekarang mendadak amnesia dengan kelakuannya terhadap istrinya sendiri. Gluk. Bima menelan salivannya dengan susah payah, saat ia baru menyadari ucapannya tadi secara tidak langsung menyinggung sahabatnya itu. Alamak matilah aku, nih mulut kenapa bisa lemas sekali seperti mulutnya si Dewa saja. Ucapnya dalam hati, seraya menoleh perlahan ke arah Dewa dengan wajah takut-takutnya. Kamu sih. Cicit Dewi pelan, sembari menyikut lengan Bima. Sorry Wah. Aku tidak bermaksud begitu, aku hanya begitu. Belum sehari kamu menjadi pacar adikku, kamu sudah berani berkata lancang meninggi. Dia sangat tidak suka ada orang yang berani menyinggung hubungannya dengan sang istri. Apalagi sampai mengungkit-ngungkit tentang perlakuannya yang lalu. Membuat rasa bersalahnya semakin menumpuk, apalagi mengingat sikap istrinya yang tidak seperti dulu, dia takut istrinya itu akan pergi meninggalkannya. Maaf Dewa. Sumpah aku tidak bermaksud menyindirmu. Aku tadi hanya hilaf saja, tolong jangan diambil serius perkataanku tadi, aku sungguh minta maaf. Ujar Bima tidak enak hati, dia sangat menyesali ucapannya tadi. Ia sangat paham sahabatnya itu sekarang agak sensitif jika membahas hal itu. Feli dan Dewi yang menyaksikan itu tampak ikut tegang,
tidak menyangka ternyata Dewa marah beneran mendengar perkataan Bima yang memang suka ceplos-ceplos saat bicara. Dewa menghembuskan nafasnya dengan berat, lalu mengangguk perlahan. Dewa memilih memaafkan sahabatnya itu. Ia tahu Bima memang tidak bermaksud menyinggung tadi, hanya dirinya saja yang sedikit sensitif. Kamu sih suka sembarangan kalau bicara, lain kali dibiasakan jangan suka ceplas-ceplos, kalau perlu kamu lem sekalian biar tidak bicara sembarangan lagi. Omel Dewi, pada Bima dengan suara pelan. Iya, ujar Bima dengan wajah memelas, sungguh ia merasa tidak enak sekali kepada Dewa yang terlihat masih memasang wajah dingin. Sudahlah Mas Bima tadi tidak bermaksud menyinggung Mas. Jadi jangan diambil hati ya, ujar Feli dengan lembut, sembari mengusap punggung tangan suaminya. Saat melihat Dewa tampak terdiam melamun. Dewa tersenyum tipis mendengar ucapan istrinya serta usapan lembut di tangannya. Iya sayang, ucap Dewa, sembari mengsatu kening istrinya dengan dalam. Kamu beneran memaafkanku kan? Kamu tidak memisahkanku dengan Dewi kan? Tanya Bima. Ia takut karena permasalahan tadi membuat Dewa tidak jadi memberi restu padanya, dan menyuruhnya berpisah dengan Dewi. Ini tidak ada kaitannya dengan Dewi, jadi untuk apa aku memisahkan kalian? Sudahlah jangan dibahas, jawab Dewa, yang enggan membahas itu lagi. Syukurlah. Sekali lagi aku minta maaf. Bima akhirnya lega. Masih lanjut nggak nih? Tanya Bima sembari memegang botol minum. Dan dijawab anggukan kepala oleh semua orang. Bima dengan semangat memutar kembali botol minuman itu, dan ternyata berhenti tepat di depan Feli. Aku yang bertanya. Seru Dewa cepat dengan suara datar, laki-laki itu sebenarnya sudah tidak mood untuk melanjutkan permainan ini. Enak saja, Kak Dewa tadi sudah mengajukan pertanyaan, sekarang giliranku dong. Aku kan belum sama sekali. Protes Dewi. Cek, nanti saja sekarang biarkan aku bertanya pada istriku. Seru Dewa tidak mau mengalah. Pokoknya tidak boleh. Sekarang giliran aku yang bertanya, setelah itu Kak Feli, lalu baru Kak Dewa lagi biar adil. Jangan rakus jadi dia kan juga ingin bertanya. Baiklah. Dewa pun mengalah, jika ia terus mendebat adiknya pasti ujung-ujungnya dia sendiri yang bakal kalah, karena Dewi adalah batu jadi percuma mendebatnya, yang ada kesal sendiri. Siapa cinta pertama Kak Feli? Tanya Dewi dengan semangat, dia suka sekali mendengar cerita-cerita yang berbau romantis. Mendengar pertanyaan adiknya, membuat Dewa yang tadinya kesal sekarang malah tersenyum-senyum sendiri. Dari cerita mamanya dulu, Feli tidak pernah berpacaran tentu saja pasti dirinya lah cinta pertama dari istrinya itu. Begitu saja Pakek ditanya, itulah pikirnya. Cinta pertamaku namanya adalah Vario. Dia kakak kelasku dulu pas SMA, jawab Feli dengan sedikit gugup, mengingat cinta pertamanya itu. Iya, Vario dia adalah cinta pertamaku. Itu nama, apa merek motor? Pasti dia dulu lahirnya di atas motor itu, brojol di jalan. Makanya namanya adalah Vario hahaha. Celetuk Bima yang tidak memahami kondisi, dia malah tertawa bengek. Iya betul, pasti sudah nggak keburu makanya brojolnya di atas motor Vario hahaha, kreatif banget maknya. Timpal Dewi, lalu mereka tertawa bengek berdua. Dengan tingkah gesrek pasangan baru itu. Sontak mereka berdua langsung terdiam kaku, mendapat bentakan yang cukup nyaring dari Dewa. Jadi cinta pertama kamu bukanlah aku? Tanya Dewa dengan suara beratnya, sembari menatap tajam istrinya. Bukanlah.
Kak Variolah cinta pertamaku. Kita berdua sebenarnya saling menyukai dulu, tapi karena orang tua kita sama-sama melarang, dan menyuruh kita untuk fokus sekolah. Namun, juga tidak melarang kita buat tetap dekat. Tapi setelah Kak Vario lulus, dia pindah entah kemana dan kita tidak pernah bertemu lagi sampai sekarang. Dia dulu pergi juga tidak pamitan denganku, padahal Brak. Dewa mengebrak meja dengan tangannya yang sedari tadi mengepal, membuat Feli yang asik bercerita seketika diam dan terkejut, begitupun Bima dan Dewa. Entah sudah berapa kali jantung mereka dibuat terkejut oleh Dewa, mulai dari bentakan sekarang gebrakan mejam. Santai dong Wa, seru Bima, saat melihat Dewa berdiri dengan menatap tajam istrinya. Mas, kamu kena. Feli tidak melanjutkan ucapannya, kala Dewa lebih dulu pergi melewatinya begitu saja dengan amarah yang tertahan. Entah kenapa hatinya begitu sakit dan tidak terima, saat mengetahui dari B1 Bir istrinya jika bukan dialah sosok laki-laki yang pertama kali mengisi hati istrinya. Padahal dirinya dulu juga memiliki cinta pertama dan bukan Feli lah orangnya. Namun tetap saja hatinya tidak bisa menerima itu. Dewa yang berjalan menaiki tangga, namun sama sekali tidak digubris oleh laki-laki yang sedang marah itu.